Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Davin Aska Maulana dengan rekan saya bernama Faik Akmal Fadilah dan Kolbi Mujahidillah Aziman Sukmayadi dari Prodi Pendidikan Sosiologi 2020, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam video ini, kita akan sama-sama membedah dan juga menelaah tentang Pancasila sebagai modal sosial bangsa di tengah tantangan era revolusi industri 4.0. Revolusi Industri 4.0, sebuah perkembangan dalam kehidupan umat manusia di dunia, tak terlepas Indonesia. Dari revolusi industri 1.0 sampai dengan 4.0, manusia semakin mencapai kemudahan dalam menjalankan kehidupan. Revolusi industri 4.0 ditandai dengan meleburnya teknologi dan internet dalam kehidupan kita secara sepenuhnya. Kini segalanya menjadi mudah. Misalnya, kita tidak perlu lagi bersusah payah untuk bertemu dengan orang lain karena media sosial dapat diakses secara instan. Berinteraksi dan mengobrol dengan orang lain dapat kita lakukan dimanapun dan kapanpun tanpa batasan. Semuanya dapat diakses hanya dalam satu klik melalui ponsel pintar kita masing-masing. Hidup benar-benar menjadi mudah. Namun, apakah benar demikian? Kemajuan-kemajuan tersebut tak bisa kita pungkiri menghasilkan permasalahan-permasalahan baru. Terdapat ancaman-ancaman di balik setiap kemudahan yang kita peroleh. Interaksi yang kita lakukan di sosial media ternyata menghasilkan kekosongan dalam kebersamaan. Bersosialisasi di media sosial terkadang menyebabkan sosialisasi di dunia nyata menjadi terabaikan. Media sosial memang menjadi sebuah penyalur opini yang baru dan juga cara berkomunikasi yang baru. Misalnya saja, kita dapat berkomunikasi dengan orang yang ada di luar daerah kita atau bahkan di luar negara. Artinya, batas-batas teritorial itu sudah tidak ada dan dunia menjadi semakin kecil. Kita juga dapat berkomunikasi dari mana saja dan kapan saja. Dan kita dapat mengirim media seperti gambar atau video hanya dengan satu ketukan, dan itu sangat mudah. Memang banyak dampak positif dari media sosial yang disebabkan oleh adanya industri 4.0. Tetapi ada masalah yang tetap menghantui kita, yaitu menjauhkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang-orang jadi tidak peduli dengan segala sesuatu yang ada di sekitar mereka. Orang-orang saat ini jadi kaum tunduk. Karena opini jadi mudah disebarkan melalui media sosial, manusia saat ini seringkali beropini tanpa adanya maksud yang jelas dan tanpa acuan dari sumber yang kredibel. Opini-opini tersebut seringkali menjadi sesuatu yang menjadi sebuah kesalahpahaman, sehingga menimbulkan perdebatan panjang tanpa adanya akhir yang menjadi sebuah awal dari perpecahan yang lebih besar lagi. Perdebatan dan perpecahan yang ditimbulkan dari kemudahan teknologi informasi, utamanya media sosial, merupakan ancaman terhadap stabilitas nasional dan persatuan bangsa. Hal tersebut dikarenakan konflik yang berkepanjangan merupakan ancaman dalam stabilitas nasional. Hal tersebut dapat kita sikapi dengan mengimplementasikan dan juga menanamkan nilai-nilai yang terkandung di Pancasila sebagai landasan negara dan juga sebagai filosofis bangsa. Dengan begitu, Pancasila di sini mampu menjadi sebuah wadah yang menanamkan nilai-nilai baik yang sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia itu sendiri. Sedari dulu, bangsa Indonesia dinilai sebagai bangsa yang memiliki keramah tamahan dan jiwa sosial yang tinggi. Hal itu diamini bukan hanya oleh bangsa Indonesia, namun juga turut diakui oleh bangsa asing. Namun, jika kita tinjau fenomena yang kini terjadi, predikat tersebut perlahan mulai tergerus seiring dengan kemajuan zaman dan kemudahan informasi yang menjadikan setiap orang bertindak apatis serta acuh tak acuh.
Sebagai generasi muda penerus bangsa, sudah semestinya kita mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi bangsa. Sila ketuhanan yang Maha Esa sejatinya telah mengajarkan nilai-nilai yang baik berupa manusia sebagai makhluk yang bertuhan, tidak berhak untuk menghakimi seseorang yang berbeda persepsi, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun kehidupan bermedia sosial. Sila berikutnya adalah sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, kita sebagai manusia harus memiliki adab terhadap sesama manusia. Jangan sampai kebencian kita terhadap seorang individu ataupun sebuah kelompok menjadikan kita berbuat tidak adil terhadap mereka. Yang berikutnya adalah sila persatuan Indonesia, di mana hal tersebut merupakan fondasi yang mendasari tindakan bermedia sosial kita. Jangan sampai ada kepentingan lain yang mengintervensi persatuan Indonesia. Sila keempat artinya segala permasalahan yang ditimbulkan oleh kemajuan bangsa harus diselesaikan secara kekeluargaan dan juga musyawarah. Jangan sampai merusak esensi dari sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, dan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia berhak untuk mendapatkan rasa aman dari adanya hoax, stereotip, dan juga stigma. Selain itu, rakyat Indonesia juga harus merasa aman dari adanya permasalahan-permasalahan baru yang ditimbulkan dari adanya kemajuan zaman. Hidup Pancasila. Hidup falsafah negara. Hidup ideologi kita, Indonesia.